Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Putri Sabrina dengan NIM P1337433124018 dari kelas 2A jurusan Kesehatan Lingkungan Prodi Sanitasi Program Diploma 3. Cuplikan video tadi adalah bencana banjir dan longsor di Kota Batu Malang pada tanggal 21 Januari 2026. Berdasarkan data dan laporan terkait penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor di Kota Batu Malang adalah kombinasi dari faktor cuaca ekstrim dan kondisi lingkungan, serta disebabkan oleh 3 masalah, yakni erosi tanah, perubahan penggunaan lahan, degradasi lingkungan, dan peningkatan aliran permukaan. Dalam bencana ini, kelompok yang paling rentan terdampak krisis kesehatan akibat banjir dan tanah longsor adalah warga lansia, ibu hamil, dan balita di daerah terdampak. Bencana ini memberikan tekanan langsung pada stabilitas hidup warga Kota Batu dan sekitarnya. Setidaknya ada puluhan rumah rusak, terdiri dari 19 rumah rusak berat, 16 rumah rusak sedang, 24 rumah rusak ringan, dan 19 rumah terendam, serta 1 hektar sawah dan 0,175 hektar kebun milik masyarakat terdampak. Selain itu, sebanyak 281 orang terdampak dan 26 orang diantaranya mengungsi. Selain itu, banyak petani sayur di Batu mengalami gagal panen karena lahan pertanian mereka tertutup material longsor atau tergerus air hujan yang ekstrim. Selain itu, dampak bagi kesehatan lingkungan juga bisa dirasakan, seperti rusaknya perpipaan menyebabkan terhentinya distribusi air. Sumber air permukaan dan sumur warga tercampur dengan lumpur yang membawa bakteri patogen dari permukaan tanah sehingga dapat menimbulkan krisis air bersih atau waterborne disease. Banjir luapan juga dapat menyebabkan tangki septic tank yang tidak kedap air meluap, serta material longsor yang membawa sampah organik dapat menarik datangnya tikus. Peran sebagai seorang sanitarian diantaranya melakukan penilaian cepat terhadap kualitas air, penyediaan air bersih darurat, memastikan tersedianya jamban darurat yang memadai, serta melakukan inspeksi di dapur umum untuk memastikan makanan tidak terkontaminasi. Selanjutnya, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan seperti pendirian posko di titik strategis untuk menangani korban luka dan melakukan pemantauan penyakit menular. Pengerahan alat berat secara cepat untuk membuka akses jalan provinsi agar bantuan logistik dan medis tidak terhambat, serta pengiriman unit mobil tangki air bersih ke wilayah yang pipanya terputus. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mitigasi struktural, meliputi memperkuat lereng-lereng di sekitar tebing dengan konstruksi beton, kemudian penanaman pohon-pohon, pembangunan bendungan kecil, dan membangun saluran drainase tertutup. Dan yang kedua yaitu mitigasi non-struktural seperti menetapkan zona merah atau larangan membangun di lereng terjal, kemudian pemasangan alat pengukur curah hujan sederhana, pemasangan sensor pergerakan tanah yang terhubung ke sirine desa, serta melatih petani di Batu untuk menerapkan sistem terasering yang benar dan menanam tanaman penguat lereng. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.